Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinggi Safira Putri Ayu, NIM 2137048. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya, yaitu arsitektur dan organisasi komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi komputer. Istilah dari komputer itu sendiri berasal dari bahasa Latin komputer yang mengandung arti menghitung. Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dapat menerima informasi input digital, memprosesnya dengan suatu program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output informasi. Arsitektur komputer sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi operasi dari masing-masing komponen sistem komputer. Sedangkan organisasi komputer sangat berkait dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasikan arsitektural, susunan atau kumpulan dari komponen-komponen komputer yang saling terintegrasi dan memiliki tujuan melakukan sebuah operasi tertentu. Terbentuklah sebuah sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan dari elemen-elemen komputer, hardware, software, dan firmware yang saling berhubungan atau terintegrasi dan saling integrasi untuk melakukan pengolahan data dengan tujuan menghasilkan informasi sesuai dengan yang diharapkan. Untuk proses pengolahan pada komputer, alangkah antara tahap satu ke tahap berikutnya pada perangkat keras yaitu hardware dikendalikan oleh pemakaian firmware menggunakan operasi tertentu berupa perangkat lunak atau software komputer. Tahap yang terjadi adalah data yang telah didapatkan dan dikumpulkan selanjutnya dimasukkan oleh pemakaian atau penggunaan firmware pada perangkat input device. Kemudian dengan metode tertentu data yang diinput diolah atau diproses oleh perangkat proses atau proses device, dan selanjutnya dihasilkan informasi oleh perangkat keluaran atau output device. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar 1, yaitu gambar perangkat komputer. Selanjutnya, struktur dan fungsi utama komputer. Ini adalah gambar struktur top level. Selanjutnya yaitu gambar struktur CPU. Selanjutnya gambar operasi komputer. Adapun berdasarkan ilustrasi gambar tersebut bahwa gambar A mengilustrasikan komputer sebagai fungsi operasi pemindahan data. Gambar B operasi penyimpanan data sementara. C dan D fungsi komputer sebagai fungsi pengolahan data. Selanjutnya 2.3 evaluasi dan kinerja komputer. 2.3.1 Sejarah komputer sebelum tahun 1940. Sejak dahulu kala, proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam memperhitungkan dan pengolahan data supaya bisa dapat hasil lebih cepat. Komputer yang dapat sekarang kemampuannya lebih dari sekedar perhitungan matematika biasa. Alat pengolahan data dari sejak zaman purba sampai saat ini bisa kita golongkan ke dalam 4 golongan besar. Yang pertama yaitu peralatan manual, yaitu peralatan yang pengolah data yang sangat sederhana. Dan faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga tangan manusia. Yang kedua, peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah terbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Yang keempat yaitu peralatan mekanik elektronik, peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Yang keempat, peralatan elektronik, peralatan yang bekerja secara elektronik penuh. Beberapa peralatan yang dapat digunakan sebagai alat hitung sebelumnya ditemukan komputer yaitu abacus, kalkulator roda numerik, kalkulator roda numerik 2, dan kalkulator mekanik. Perkembangan komputer setelah tahun 1940 dibagi lagi menjadi 5 generasi. Yang pertama generasi pada tahun 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Ia menjadi cepat, panas, dan mudah terbakar.
Oleh karena itu, ribuan tabung vakum diperlu untuk menjalankan operasi keseluruhan komputer. Yang kedua, pada tahun 1959 sampai 1964, komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk mengganti kode biner. Pada awal 1960-an, mulai bermuncul komputeran. Selanjutnya, komputer generasi ketiga yaitu pada tahun 1964 sampai awal 80-an. Para ilmuwan berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip, yaitu komputer generasi keempat awal 80-an sampai sekarang. Tujuan pengembangan menjadi lebih jelas mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Selanjutnya, komputer generasi kelima yaitu masa depan. Banyak kemajuan di bidang komputer dan teknologi semakin memungkinkan perbuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan per paralel yang akan menggantikan mode non-Neumann. Selanjutnya yaitu 2.4 unit masukan dan keluaran komputer. Sistem komputer memiliki tiga komponen utama yaitu CPU, memori, atau primer dan sekunder. Ada beberapa alasan kenapa preranti tidak langsung berhubungan dengan bus sistem komputer. Yang pertama, bervariasi metode operasi preranti peripheral, sehingga tidak praktis apabila sistem komputer harus mengganti berbagai macam sistem operasi peranti peripheral tersebut. Yang kedua, kecepatan transfer data peranti peripheral umumnya lebih lambat daripada laju transfer data CPU maupun memori. Selanjutnya, format data dan panjang data pada peranti peripheral seringkali berada dengan CPU, sehingga perlu modal untuk meraskannya. 2.5 yaitu fungsi modul I atau O. Modul I atau O adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih, dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Fungsi dalam menjalankan tugas bagian modul I atau O dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kontrol dan pewaktuan, komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, pemrosesan data, deteksi kesalahan. Selanjutnya 2.6 memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data yang disimpan. Beberapa pakar komputer atau terutama dari Inggris menggunakan istilah store atau store untuk memori, meskipun kata store sering digunakan untuk menunjukkan ke penyimpan disket. Tanpa sebuah memori sebagai tempat untuk mendapatkan informasi guna dibaca dan ditulis oleh prosesor, maka tidak akan ada komputer-komputer digital dengan sistem penyimpanan program. Selanjutnya 2.7 operasi aritmatik. Sistem bilangan atau number system adalah sebuah simbol atau kumpulan dari simbol yang merepresentasikan sebuah bilangan 18. Sistem bilangan yang banyak dipergunakan oleh manusia adalah sistem bilangan desimal, yaitu sistem bilangan yang menggunakan 10 macam simbol untuk mewakili suatu besaran. Sistem ini banyak digunakan karena manusia mempunyai 10 jari untuk dapat membantu perhitungan. Logika di komputer diwakili oleh bentuk elemen kedua lainnya, yaitu off tidak ada arus dan on ada arus. Konsep inilah yang dipakai dalam sistem bilangan. Biner yang mempunyai dua macam nilai untuk mewakili suatu besar nilai. Selainnya sistem bilangan biner, komputer juga menggunakan sistem bilangan oktal dan heksimal. Satu teori bilangan yaitu bilangan desimal dan bilangan biner. Operasi aritmatika pada bilangan biner yaitu ada perjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Bilangan oktal yaitu menggunakan 8 macam simbol bilangan berbasis 8 digit angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
bilangan heksadesimal, yaitu menggunakan 16 macam simbol bilangan berbasis 8 digit angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F, di mana A sama dengan 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. 2. Konversi bilangan. Konversi bilangan adalah suatu proses di mana suatu bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis yang alien. Selanjutnya, konversi dari bilangan desimal. A. Konversi dari bilangan desimal ke biner, yaitu dengan cara membagikan bilangan desimal dengan 2, kemudian diambil sisa pembagiannya. B. Konversi bilangan desimal ke oktal, yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 8, kemudian diambil sisa pembagiannya. C. Konversi bilangan desimal ke heksadesimal, yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 16, kemudian diambil sisa pembagiannya. Selanjutnya, konversi dari sistem bilangan biner. 1. Konversi ke desimal, yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan position valiannya. Yang kedua, konversi ke oktal dapat dilakukan dengan mengonversikan tiap-tiap 3 buah digit biner yang dimulai dari bagian belakang. Selanjutnya, konversi dari sistem bilangan oktal. Yang pertama, konversi ke desimal, yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan position valian. Konversi ke desimal, yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan position valuennya. Konversi ke biner dilakukan dengan konversikan masing-masing digital okta ke 3 digit biner. Konversi ke heksadesimal dilakukan dengan cara merubah dari bilangan oktal menjadi bilangan biner, kemudian dikonversikan di heksadesimal. Konversi dari bilangan heksadesimal. Yang pertama, konversi ke desimal, yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan position valuennya. Yang kedua, konversi ke oktal dilakukan dengan cara merubah dari bilangan heksadesimal menjadi biner terlebih dahulu, kemudian dikonversikan ke oktal. Selanjutnya, penutup, yaitu kesimpulan. Arsitektur komputer sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi operasi dari masing-masing komponen sistem komputer. Sedangkan organisasi komputer sangat berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasikan arsitektural, susunan atau kumpulan dari komponen-komponen komputer yang saling berintegrasi dan memiliki tujuan melakukan sebuah operasi tertentu. Terbentuklah sebuah sistem komputer. Komputer visi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian input, proses, dan output. Setiap bagian terdiri dari beberapa komponen yang saling mendukung. Setiap komponen pada visi mempunyai spesifikasi tertentu dan kegunaan atau fungsi khusus. Evolusi komputer telah ditandai dengan peningkatan kecepatan prosesor, pengurangan ukuran komponen, peningkatan kapasitas memori, dan peningkatan kapasitas dan kecepatan I atau O. Satu faktor yang berpengaruh besar dalam peningkatan kecepatan prosesor adalah dengan penyusutan ukuran komponen prosesor makro. Hal ini mengurangi jarak antara komponen dapat meningkatkan kecepatan. Bagaimanapun, keuntungan sebesar dalam kecepatan terakhir ini telah datang di organisasi prosesor, termasuk penggunaan yang berat dalam pipelining dan teknik eksekusi paralel, dan penggunaan teknik eksekusi yang bersifat spekulasi yang mengakibatkan eksekusi berikutnya bersifat sementara yang memungkinkan diperlukan. Selanjutnya, di dalam suatu permasalahan kritis dalam merancang sistem komputer adalah menjaga keseimbangan kinerja dalam berbagai unsur-unsur sehingga menghasilkan kinerja dalam satu bidang tidaklah mempengaruhi suatu bidang yang lain. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, peripheral. Dari segi perkembangan program aplikasi pun sangat menakjubkan. Sekian hasil
makalah UAS arsitektur saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.